Hello ladies and moron, welcome aboard to our channel Pirate Engine Podcast. Sebuah channel yang membahas soal manga, manhwa, anime, film, apapun itu. Yang rekomend untuk kalian baca dan kalian tonton. Dan jangan lupa subscribe, like untuk channel ini. Ya. Agar kita berdua ini bisa lebih semangat dalam mengupdate tiap minggunya. Di sini gua Gin, Iksan aka Gin dan juga Angga Alias Tama. aka Tama yang akan menemani kalian 10 menit, kurang lebih 10 menit ke depan. Kurang lebih lah 10 menit. Untuk membahas tentang apa tadi, anime, manga, manhwa yang rekomend untuk bisa kalian baca. Apa yang akan kita bahas kali ini? Enggak di episode 4 kali ini. Episode 4 ya? Episode 4 ini udah episode 4 aja kita gila. Kali ini kita akan bahas manhwa. Judulnya tuh Greatest Estate Developer. Oke. Rekomend, masih ongoing. Jadi mulai dibaca dari sekarang untuk ngikutin chapter masih 100-an. Menarik. For your information aja ya. Gua di sini adalah salah satu pemain atau pembaca manhwa baru. Jadi baru ya. gue baru sekali gitu. Udah kalau lo yang baru kasih tadi ya The Greatest Estate Developer, gue udah baca pertama solo level max newbie, solo leveling, dan yang ketiga The Greatest Estate Developer. Baru 3 baca manhwa. Ya yang lu bilang kemarin kan itu. Itu. Karena lu manhwanya yang genre lain udah baca dong. Gue manhwa genre lain. bukan manhwa Genre lain. bukan manhwa yang seru-seru gitu. Ya kan? Nah, apa yang menurut lu bagus tuh The Greatest Estate Developer? Oke, kalau soal konsep cerita standar lah ya, sama kayak gue bilang kayak belum mati reinkarnasi di dunia lain. Kalau dia masuk ke novel. Oke. Oh, dia dari novel ya? Dia masuk ke novel, kan? Standar. Tapi bikin ini adalah jalan ceritanya. Jadi dia di sini karena background si karakter utamanya nih adalah teknik sipil, jadi akan lebih banyak soal building. Bangun-bangun, Oke. konstruksi lah ya. Insinyur ya. Ya, itu menarik ya kan. Terus berikutnya komedinya menurut gua sih cukup membuat gua tertawa ya. Iya, gua juga pertama kali baca Artnya itu oke lah, tapi soal art kayaknya si Gin nih nggak setuju nih. Kita lihat aja ya. Gua agak bingung gitu loh. Pertama oke lah fine. Itu mengingatkan gua baca The Greatest Estate Developer itu mengingatkan gua dengan salah satu manga yaitu I Shoot 21. Di rumah. Ya itu. Iya, karakter utamanya namanya Lloyd Frontera. Lloyd Frontera. Dia punya karakter yang keren Lloyd Frontera. Karakter brengseknya dia itu mirip dengan Hiruma. Otaknya jalan ya. Otaknya jalan. Ini oke lah. Itu udah buat gitu tertarik gitu. Macam-macam orang. Iya, itu benar-benar menarik. Cuman apa ya? Ini lo enggak. Sorry lo ya. Sorry. Soal art ya, lu masih soal. Artnya itu kayak sorry sekali lagi. Ini oke. Dan juga soal ini gue agak sedikit mengungkit. Mungkin ada penggemar di sana ya. Gue sedikit mengungkit untuk genre tertentu ya. Ini kayak kaum gay gitu loh. Gambarnya ya. Iya gambarnya. Aduh gue bilang otot semua. Atau mungkin ini pencinta binaraga kali ya. Atau bisa jadi gini. Kalau enggak penggambarnya perempuan. Bisa jadi loh. Oh, gue kurang tahu. Kayak manga kita kayak contohnya ya kayak si Hitman Reborn, lo pernah denger ya? Oh, tahu gue Hitman Reborn. Ternyata pengarangnya perempuan. Kalau lo pernah lihat gambarnya, mungkin lo kan nangkep lah. Ini kayak kalau kita di Gramedia dulu namanya serial cantik gitu kan. Iya, dulu di komik kalau dia serial cantik gitu. Di Real Express, Mr. Freddy. Kok gue tahu ya? Gue punya soalnya. Ya. Gue minum dulu. Oh, agak. Ini harusnya kotak Pandora tidak boleh gue buka gitu. Iya, itu jangan itu. Dan oke lah, tadi gue bilang agak sedikit gay gitu ya, tapi karena mungkin gue takutnya ternyata penggambarnya adalah perempuan. Jadi dia menggambarkannya seperti itu atau emang penggambaran di novel karena ini diadaptasi dari novel. Dan juga terlalu banyak otot di mana-mana gitu. Iya, karena dia kan dunia fantasi ya kan. Jadi kayak ada orc ya kan. Orknya juga badan lu gede, oke fine. Orc badan gede, oke fine lah, gue percaya gitu. Lu masih inget tapi pertama kali ketemu orc, mukanya dibikin ganteng-ganteng, jelek, cantik gitu. Aduh. Pertama kali ketemu orc kayak ketangkep itu kan lu pasti kayak what the Satu-satunya orc yang gue bilang keren itu adalah Shrek. Iya. Karena penggambaran orc sesungguhnya. Itu orc sesungguhnya. Kalau ini kan kita gue bilang keren lu gitu. Mesti baca pas ketemu orc pertama kali itu bakal ketangkepnya kayak begini gitu ya kan kayak aduh kayak
Harusnya kalau di Elsa Fairy Tail oke lah ya. Benar. Gitu. Tapi ini Itu oke. what? Itu gua sampai shock gitu ngeliat. Iya. Belum lagi elfnya juga, gua udah Elfnya oke, cewek-cewek suku tapi elf berotot gitu. ya. Gua pengen, wah elf nih. Wah, dapet nih pemandangan nih. Ternyata otot juga. Iya. Ya Allah, gua bilang. Terus Kacau, pengawalnya gua si bilang. Javier Asrahan. Oh, ya kan? Javier Asrahan. Ya, Tapi untuk kalau gue sebagai story-nya lah, kita bahas storytellingnya ya, itu bagus sekali. Story jokes-nya, Jokesnya juga wah gila keren. ya kan? Dia bener-bener nyiksa banget orang-orang. Itu yang kita suka. Dia kayak kesana. Tapi Alicia Magentano-nya oke lah di sini, cakep. Aduh itu, gue sayang. Satu lagi yang gue sayangkan adalah karena gue penggemar manga dan gue senang yang ada namanya fan service. Maaf. Kalau di manhwa jangan mengharapkan fan service. Gue baca 3 manhwa, Nggak akan ada. tidak ada sama sekali gitu. Kalaupun ada, mereka tuh tipis. Tipisnya juga kapan? Gue harus menghayal gitu loh. Tipisnya tuh lo cuma bakal ketemu dari ratusan chapter, lo kan ketemu satu doang. Kayak solo leveling, lain satu. Cahayain pas lagi pakai baju agak bukan, lagi mandi. Anjir Cuma itu satu doang. Itu buat mereka udah fan service karena beda karakternya kan. Anjir. Dan kalau lu semua adalah penggemar yang nama kategori fan service ya seperti Fairy Tail atau One Piece atau ada lagi sih. ya. Lu mungkin belum kita perlu baca. Lu perlu baca. Itu genre tertentu. Kalau itu bukan. Yang mana lagi nih? Ini komik shonen loh. Oh, shonen. The Story Strongest Disciple Kenichi. Lu udah pernah baca? Tahu. Udah baca? Udah. Udah tamat? Belum. Kalau harus baca sampai tamat. Karena disitulah puncak fan service-nya. Nanti gue coba baca. Apa tadi ya? Apa sih namanya? Oh ya, kalau lu pencinta kayak fan service seperti itu, jangan berharap di manhwa manhwa yang genrenya isekai, adventure-nya atau apa, jangan berharap. Kalau lu berharap yang kayak gitu, mending lu langsung buka manhwa yang genre lain. Ya, oke. Paham. Ya, kalau dari story, oke. Gimana tadi? Oke, kalau gue bilang story ceritanya itu kayak dia bikin bangunan, terus apa yang kurang dibutuhkan di desa ini. Nah, terus dia punya cheat skill ya kan? Nah, ini yang ada nih. Dia punya skill namanya open ending. Jadi dia bisa tahu ending karena novel sendiri belum tamat ya kan? Gue kemarin tuh banyak sekali yang lucu tuh cerita. Jadi dia daerah apa ya, Namaran kali ya, yang pokoknya yang dia ada iblisnya itu loh. Yang dia masuk ke neraka ya? Bukan sebelum neraka. Jadi dia masuk ke pokoknya ada barrier gede tuh yang ada lambang setannya itu loh. Jadi dia keluar itu, dia gali kan. Iya. Kok ada tengkorak gitu kan. Apa ini? Kok ada hawa-hawa iblisnya kan? Diserap sama dia kan. Diambil lah itu tengkorak. Terus jatuh, tuk. Apa ini? Batu. Dilihat harganya mahal kan. Wah, harganya mahal. Dan ada banyak sekali ini harta kan. Karena dia mata duitan. Karena intinya adalah dia tuh pingin pensiun dengan penuh kekayaan. Jadi sebisa mungkin dia ngoper kerjaan ke orang lain. Ya paling kocak kan kadang dia ada display gitu kan, motor. Ada tulisan bagaimana dengan menghentikan barrier kegelapan gitu kan. Apa itu? Bodoh amat, uang. Terus aja. Itu berbang gitu. Mau bener aja itu udah gitu satirnya si Javier ke si Floyd itu juga kalau Javier itu terlalu OP ya. Kalau OP udah gantengnya OP, bahkan ketemu sama petinggi kerajaan aja pun yang dikira anak Baron adalah Javier. Si Floyd ngomong ditegur, lu tuh cuma bawa diem aja bos, ngomong sama bos lu gitu. Itu kayak direndahkan sekali gitu. Tapi ya mau gimana gitu. Terus dapat surat cinta, Javier dapat, terus lu nggak baca kata lo, lu nggak pernah dapat ya, lu nggak ngerti ya gimana cara ngehargain surat itu. Oh maaf, lu harus baca itu kata jokesnya. Oke. Dan si Floyd itu ya sama si Lloyd itu dia pinter dalam konteks negosiasi gitu. Dia bikin dia jadi apa yang dibutuhkan di satu desa itu. Terus dia bikin awalnya gratis dulu ya kan, terus habis itu dibikin berbayar. Terus lu jadi orang bayar itu sistemnya tergantung gitu, kadang dibayar pakai uang, kadang jadi budak gitu kan. Dan itu bener-bener
otaknya Jadi orang dibikin banget itu. kecanduan dulu. Kecanduan Kayak jadi dulu. gue kasih free sample dulu. Terus free sample datang aja besok gratis, masih gratis. Orang kayak nggak bisa lepas tanpa mermaidnya. Di sini ceritain mermaidnya tuh kaum mermaid yang pada udah tua semua ya, kayak punggungnya udah pada kencok semua. Pas bayar kan, nggak ada yang mau. Kita Sampai bisa Javier bilang, ini bagaimana ini? Tenang aja besok balik Fernblur. Nah, kamu pernah apa dia bilang ya? Lu bisa emang ngatasin insomnia lu tanpa lu labi gue ya. Terus lu bisa hidup tanpa bermain game. Lu bisa hidup tanpa bermain handphone segala macam. Sebelum lu merasakannya. Hal itu ya. Setelah lu merasakan ya kayak kita lah ya kan. Lu nggak lu dulu bisa nih waktu kecil nggak pegang HP ya kan. Sekarang begitu lu udah tahu rasanya pegang handphone, langsung ketagihan. Itu tantrum ya. Dia pintar sekali dia dalam konteks negosiasi. Bisa ditiru lah. Dan ini yang gue bingungnya, katanya kan Lloyd itu yang aslinya kan dia reinkarnasi. Yang aslinya. Dia udah reinkarnasi kan? Berarti apa gimana itu ceritanya? Nggak tahu deh, karena di endingnya, spoiler endingnya pun, gue sih belum mau ngikutin spoiler, gue lebih ngikutin manga. Emang ada? Ada spoiler novelnya. Oh. Novel udah tamat. Oh gitu? Iya, jadi balik lagi, kalau dari spoiler novelnya, balik lagi ke badannya Kim Soo-ho jadinya. Oh. Karena aslinya kan namanya Kim Soo-ho, masuk ke badannya si karakter begundal Floyd Pantera. Itu gimana itu? Gue nggak tahu itu. TikTok. TikTok. Nah, ya kadang tahu kan kalau TikTok kadang sumbernya diragukan ya. Iya. Ilmu dari TikTok ya, bukan kita mengecilkan platform TikTok ya, cuma kadang usernya sih. Sorry ya merasa tersinggung. Fakta. Dan kalau ini dibikin apa ya istilahnya, kartunnya ya? Apa sih kalau anime istilah manhwa itu apa? Terserah pokoknya kayak Solo Leveling ya. Solo Leveling, sebelum Solo Leveling ada lagi yang udah duluan tuh God of High School. Oh, God of High School. Ya, nah, itu kalau Tower of God. Worth it lah kalau gue bilang greatest estate dibikin kartunnya, itu bagus. Animenya, model anime boleh itu sih. Dan jokes-jokesnya juga boleh. Dan yang gue sayangkan, gue sebenarnya pengen fan service-nya itu lah. Apalagi karena sebenarnya ada beberapa yang ada cukup lah. Iya, siapa Alicia Magentano itu. Aduh, itu gue banget ngeliat kayak Erza itu udah ada fairy tale. Tapi ya jangan harap ya kan. Shit man. Ada yang mau dibahas? Dari gue sih itu sih ya, karena masih ongoing sih. Dan chapter terbarunya pun masih ya belum, yang si Magentano ngilangin kutukan di tangan ya kan. Kan udah hilang kan? Udah hilang. Ya, habis itu kan ya dia mau dihukum sama petinggi, ternyata dia malah balik joget-joget di ruang sidang sambil nunjuk-nunjuk gitu ya kan. Lah harus baca sendiri lah biar tahu kita ngomongin apa. Iya, karena kalau lu cuma dengerin kita tanpa baca itu dapat sekali. Nanti kita akan kasih deh cuplikan gambar-gambarnya ya di videonya. Editor jangan lupa ya. Editor gua dong. Iya, lu juga ya. Oke. Jadi kalau gue bilang greatest estate developer ini worth it untuk kalian baca. Worth it. Bagian komedinya terlalu banyak, bagian komedinya dan lu akan puas ketawa. Bahkan sumonnya dia pun itu menghibur semua benar bu. Single Eternal itu lu akan tahu nanti kalau lu baca gitu. Nah, dan kalau karakter sampingan bahkan bapak angkatnya si Arcos Frontera pun lo akan lihat lah dia kan. Lo akan melihat dari dia yang seorang yang katanya adalah noble, ternyata sisi gelapnya akan terlihat ya. Dan ibunya pun juga. Ini benar-benar rekomend untuk lu baca, untuk mengisi waktu luang lu. Ya kalau lu butuh bacaan yang nggak berat, selepas misalnya lagi kerja, kuliah, buat skripsi ya kan. Pulang kerja habis diomelin bos seharian atau anak sekolahan yang atau gue abis ngejar deadline capek gitu kan. Aduh banyak PR nih, baca aja dulu, luangin waktu, mungkin lu keterusan. Ya 5 chapter 10 chapter aja itu udah cukup buat lu. Lu tertawa itu ada itu. Dan nggak berat, harap sih. Gue harap itu ada keluar kartunnya. Ya mungkin, tapi ya nggak tahu kapan ya. Kalaupun nggak ya baca aja manhwanya, karena ya itulah mengisi waktu luang lu dan menghibur, ngilangin stres lah. Gue aja kadang baca, masih pulang kerja gue baca gitu kan di naik Transjakarta gitu. Ketawa-tawa sendiri ya kan, ngeliatin bodoh amat, mau bareng baca gitu. Oke,
Jangan lupa kalian tuliskan komentar apapun yang ada di benak kalian di kolom komentar dan Seperti juga biasa. kalau seperti biasa dan juga jangan lupa kalau kalian punya request apapun itu genre apapun kita akan bahas semua. Kita akan baca. Lo mau ya mungkin ada kaum yang minta bacain yaoi. Gua tampol lo. Yaoi. Yaoi. Gue tutup channel ini. Gua Gue nggak mau Nggak mau kalau ya, yang maaf bahasan seperti itu Lu- ya. Aduh, tolonglah. lu ingat-ingat kaum labilot lah. Nah, iya. Ya. Hilang, ntar kita ditutup pakai pulau. Ya kita Gunung, yang normal-normal aja. Iya, yang normal-normal aja lah. Dan jangan lupa juga subscribe, like untuk channel ini agar kita berdua bisa lebih semangat update tiap minggunya. Ya. Akhir kata dari gua, see you when I see you. Bye-bye.